وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang kami hormati Bapak serta Ibu jamaah salat subuh, gerakan salat subuh berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat ya? Bapak sehat, alhamdulillah. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Bapak dan Ibu mudah-mudahan selalu dikaruniai kesehatan, baik jasmani ataupun sehat rohani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini hari Sabtu bertepatan di hari setelah Sayyidul Ayyam, setelah hari Jumat kemarin tanggal 25 sama, jadi 25 Masehi dengan Hijriah sama ya. Bulan Dzulqa'dah ya. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah, di mana di situ ada hari Aid ya. Mudah-mudahan disampaikan usia kita untuk bisa beribadah dengan semaksimal mungkin di tahun yang 1443 Hijriah ini. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu, dan memohon pertolongan tetap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfiruhu, dan kita tetap memohon ampunan atas segala dosa, atas segala kesalahan. Yang namanya manusia ini tidak luput dari salah dan dosa, baik sesama manusia apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kita bermohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min syururi anfusina, dari keburukan atau kejelekan terhadap diri kami, wa sayyiati a'malina, dan keburukan amal kami. Kita memohon perlindungan kepada Allah, mudah-mudahan selalu mendapatkan hidayahnya, selalu mendapatkan taufiknya, bimbingan yang benar, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Kita tetap belajar terus dan terus belajar, menimba ilmu agama. Ilmu umum penting, ilmu agama lebih penting. Dengan cara apa? Hadir di majelis ilmu, hadir di kajian-kajian ilmu agama, dan lain sebagainya. Banyak, ada puak, ada apa lagi, embun pagi dan sebagainya. Pengajian-pengajian yang ada di masjid-masjid yang diisi oleh ustaz-ustaz kita, kiai-kiai kita, guru-guru kita yang sudah mumpuni. Kedua kalinya, marilah kita tidak lupa untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Di satu majelis, kalau tidak bersalawat kepada Nabi, fahu aqta au abtar. Nah, itu majelis itu seperti hewan tanpa ekor, jadi terputus. Jadi tidak sempurna di dalam majelis tersebut jika tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, mari kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa saya mewasiatkan diri pribadi dan mengajak jamaah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalu awamirihi wajtinabun nawahi. Melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita, wajtinabun nawahi, dan menjauhi sejauh-jauhnya
apa yang telah Allah larang kepada kita, semampu-mampunya kita. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wahai, Allah itu menyeru, memanggil seorang hamba. Jikalau kita mengaku hambanya, harus merasa terpanggil dengan sebutan kata Allah firman-Nya dalam surah Ali Imran sempat paling kanan halaman kedua dari atas. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai, siapa yang dipanggil? Aman, orang-orang yang beriman. Jikalau kita ini merasa beriman, sadar diri kita itu terpanggil. Siapa yang memanggil? Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita yang membimbing kita, yang mengatur seluruh alam, yang mengatur kehidupan kita, yang menjamin rezeki kita, yang memberikan petunjuk pedoman melalui Rasulullah dengan wahyunya Al-Quran untuk membimbing kehidupan kita. Apa kata Allah? Jikalau kita sudah merasa kita beriman, harus terpanggil, pesannya ittaqullah, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa tadi disebutkan imtitsalu awamirihi wa ijtinabun nawahi. Melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu menyeru hamba, terserah. Yang dipanggil itu kan orang beriman. Jika merasa dirinya tidak beriman, silahkan tutup telinganya, silahkan tertidur, silahkan keluar dari majelis misalkan. Kalau dirinya merasa tidak beriman, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan Allah ini bukan pesan bupati, bukan pesan presiden, bukan pesan Polri, tapi ini adalah pesan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kita mati. Nanti ini kita sekarang kan hidup menurut kita. Nanti kata Nabi ada perumpamaan orang hidup yang sesungguhnya dengan orang yang mati walaupun dia dalam keadaan hidup. Pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kita sampai mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Hadirin Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah termasuk hamba yang beragama Islam, hamba yang mengaku diri kita beriman kepada Allah insyaallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah, mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah, mathalul ladzi yadhkuru rabbah, perumpamaan orang yang mengingat atau berzikir kepada Tuhannya, yaitu Allah. Dan perumpamaan orang yang tidak berzikir kepada Allah itu beda. Kata Nabi, ini bukan kata saya lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah, mathalul hayy wal mayyit, yaitu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Ini kata Nabi, mathalul hayy wal mayyit. Jadi kalau orang berzikir kepada Allah itu kata Nabi mathalul hayy, seperti orang yang hidup. Dan sebaliknya, kalau tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, mathalul mayyit, seperti orang mati. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini kita diberikan istiqomah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu banyak artiannya. Salat termasuk zikir.
membaca tasbih, tahmid, tahlil dan lain sebagainya termasuk zikir. Saling mewasiat-wasiatkan, mengingat-ingatkan dalam kebaikan, mencegah kemungkaran termasuk zikir dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, termasuk salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Mujahidin yang indah, luarnya indah, dalamnya indah. Ya, mudah-mudahan jamaah mutahin istiqomah, mudah-mudahan istiqomah terus, walaupun ya, minimal lah salat lima waktunya tidak luput dari salat berjamaah di masjid. Ya. Amin Allahumma amin. Kesempatan kali ini insyaallah saya menyampaikan 3 hal singkat insyaallah. Istaftih yaumaka bi thalathin. Istaftih, bukalah, hendaklah kita membuka yaumaka, hari-harimu. Hari-hari kita ini hendaklah kita memulai hari-hari kita setiap harinya bi thalathin, dengan 3 amalan, dengan 3 perkara. Istaftih yaumaka bi thalathin. Karena apa? Nanti ada jaminan tadammanas sa'adah. Dia akan mendapatkan atau diliputi. Tadammana itu akan diliputi. Kita itu akan mendapatkan 3 jaminan nantinya. Akan mendapatkan apa pertama? As-sa'adah adalah kebahagiaan. Tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menjamin kebahagiaan itu selamanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tetap bergantung, berserah diri kepada Allah. Jangan menggantungkan diri atau jangan menjaminkan diri kita kepada makhluk selain Allah. Nauzubillah. Ya. Kalau 3 perkara ini diamalkan, nanti akan mendapatkan diliputi kebahagiaan, sa'adah. Yang kedua, dia akan mendapatkan taufiq wa taufiq, akan mendapatkan taufik, bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan, taufik, hidayah, dan yang ketiga adalah wal falah, akan mendapatkan diliputi oleh kemenangan. Falah itu artinya kemenangan. Masjid Al-Falah, masjid kemenangan. Hayya 'alal falah. Marilah kita menuju kemenangan. Jadi Allah itu sudah memanggil dari azan saja, sudah memanggil, menjamin siapa yang ingin menang, ayo ke masjid salat berjamaah. Hadirin Bapak Ibu jamaah, gerakan salat berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 amalan ini apa saja? Kita akan mendapatkan, yang menjamin kita akan mendapatkan kebahagiaan, kemenangan, kebahagiaan, taufik dan kemenangan. Pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, pertama salatul fajr. Apa pertama? Salat fajar, yaitu salat subuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, man shallal fajr fahuwa fi dhimmatillah. Coba ikuti saya. Man shallal fajr fahuwa fi dhimmatillah. Itu hadisnya riwayat Muslim. Man shallal fajr, barang siapa, kata Nabi, shallal fajr, yang salat fajar, salat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjamin Allah, bukan yang menjamin bupati atau presiden atau TNI Polri, tapi ini adalah
Allah Subhanahu wa taala yang menjamin. Siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah dalam hari itu. Ya. Coba kita, tapi jangan coba-cobalah. Ya, umpama kita ini bangunnya kesiangan, naudzubillah. Entah itu karena apa, atau karena kecapean, atau karena perjalanan apa. Naudzubillah, tetap mudah-mudahan istiqomah, tetap salat subuh, karena ini adalah hukumnya wajib. Ya. Kesiangan, misalkan bangun jam 6:30 atau jam 7. Nah, hati kita apa yang dirasakan? Apa yang merasakan di hati kita? Nyesal, resah, gelisah, gundah gulana. Pasti bangunnya, loh, kok sudah mataharinya tinggi atau udah cerah sekali. Habis waktu subuh. Kalau perlu, waktu awal duha sudah lewat. Yang biasanya misalkan jam 6 misalkan waktu duha. Ini sudah 6:30 atau jam 7. Wah, kelewatan. Naudzubillah. Pasti seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya itu atau pikirannya juga akan merasakan gundah gulana, gelisah. Pasti di situ akan merasa salah, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini kan hidup kami akan hidup di dunia pesantren. Jadi kalau mengatur anak-anak, terkhususnya ini kan yang kita bina itu anak-anak SMP, usia SMP, usia 13 sampai 15 kurang lebih. Nah, itu anak-anak itu belum tahu kalau dah disuruh tidur, dah segera tidur. Ya. Kalau dah dibangunin, dah akan bangun. Beda dengan kita, bapak ibu yang sudah istiqomah ini. Insya Allah sudah tahu trik supaya. Jadi saya bilang kepada anak-anak itu, aturannya supaya sadar, kalau ingin bangun cepat ya harus tidurnya cepat. Kalau ingin mendesain bangunnya itu tepat waktu, misalkan jam 3 dan bangunin untuk salat tahajud. Ya. Untuk men-setting bangun yang baik, setting dulu tidur yang baik. Ya. Kalau ingin bangun, saya mau tahajud nanti jam 2:30 misalkan, tapi tidurnya jam 1:30, jam 1, ya tidak mungkin bangun. Ya. Sekuat apa niat azam seorang anak itu, ya, hangus itu. Kalau tidak diatur, jam 10 masuk asrama tidur. Nah, kalau masih keluyuran atau masih ngobrol, tidak akan bangun itu. Anak-anak itu pasti sudah. Jadi kalau mau bangun, men-setting bangunnya itu baik, harus setting dulu tidur yang baik. Nah, itu. Ya, insyaallah ini bapak-bapak dan ibu-ibu mudah-mudahan istiqomah ya. Salat subuh itu selalu di hari itu Allah menjamin dalam hidupnya, berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua, apa yang kedua? Kata Nabi, ma tayassara minal Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma tayassara minal Qur'an. Apa yang mudah dari Al-Qur'an. Maksudnya gimana? Coba kita yang pegang Quran atau yang pegang HP boleh dibuka HP-nya. Berada di Quran surah Al-Isra. Surah Al-Isra juz ke-15. Paling kiri dari atas. Kata Allah Subhanahu wa taala, aqimis salata lidulukish syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana mashhuda. Coba diulangi gantian sama saya. Bareng-bareng mesti ada semalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Amalan yang kedua, amalan yang dimulai sejak diri seorang muslim, diri seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi harinya, dini harinya. Amalan yang kedua yang dianjurkan adalah setelah sholat subuh, ma tayassara minal Qur'an, apa yang mudah dari Al-Quran. Maksudnya apa? Membaca Al-Quran. Ya. Maka di mana-mana pondok pesantren itu yang baik tahfiz ataupun tidak ada program tahfiznya, pagi itu pasti membaca Al-Quran. Dulu sebelum saya mondok di pondok tahfiz, mondok juga, tapi bukan tahfiz, pondok kitab, istilahnya ya, salaf, ya. Programnya fokus ke kitab-kitab, kajian kitab, bukan pondok pesantren tahfiz. Sama tiap pagi, pasti paginya tidak kenal hari Selasa, tidak kenal hari Jumat, tidak kenal hari Ahad. Tiap harinya memulai dengan setelah sholat subuh, zikir, doa, baru membaca Al-Quran. Paling tidak satu halaman, tapi itu bersama guru talqin. Ada model talqin. Kalau talqin, guru membaca, murid menirukan. Kalau talqin, murid membaca, guru menyimak. Gitu. Setiap harinya. Kalau yang sudah lancar bacanya, baca sendiri-sendiri, paling sedikit setengah juz atau 1 juz. Itu akan ditempuh bagi yang lancar dengan melihat Al-Quran kurang lebih 30 atau 45 menit, setengah jaman setiap hari. Itu amalannya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah tiap pagi, tiap hari, tidak luput dari membaca Al-Quran. Kalau kita melihat momen lah ya, momen itu, situasi di bulan Ramadan itu, bahkan di bulan Ramadan kemarin pun banyak orang yang melupakan untuk membaca Al-Quran, sibuk dengan aktivitas lainnya. Na'udzubillah. Ya. Padahal pahalanya berlipat ganda di bulan Ramadan. Terkhusus kita ini, walaupun selepas Ramadan sudah melalui 2 bulan ini, istiqomahlah untuk tetap membaca Al-Quran. Niat ibadah kepada Allah, bukan yang lain. Lihat mencari ridho Allah, membaca terjemahnya untuk mendapatkan bimbingan hidayahnya. Di situ. Kalau tidak membaca terjemah, kadang kita tidak paham. Lebih banyak ketidakpahamnya. Kalau cuma membaca ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, amalan yang kedua adalah inna Qur'anal fajr kana mashhuda. Kalau tafsirannya saya melihat dari tafsir Ibnu Katsir ya. Aqimis sholata liduluki syamsi, itu adalah perintah Allah untuk salat mulai dari sejak sesudah tergelincirnya matahari, alias salat zuhur. Aqimis sholata liduluki syams, dirikanlah salat sesudah tergelincirnya matahari. Zuhur, asar. Itu zuhur sama asar. Ila ghusaqil lail, sampai dirasa gelapnya malam. Istilahnya maghrib sama isya. Kata tafsir Ibnu Katsir. Dari sesudah matahari tergelincir sampai gelapnya malam dirasakan, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya. Dari situlah diambil waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Duluki syamsi ila ghusaqil lail, pagi malam. Terus subuh ini spesial. Apa spesialnya? Disebutkan sendiri, dibedakan dengan zuhur, asar, maghrib, isya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ila ghusaqil lail wa Qur'anal fajr. Bukan salat al-fajr, tapi Allah menyebutkan Qur'anal
fajr. Quran di situ bukan diartikan Quran, bukan diartikan membaca, tapi diartikan sholat fajr, sholat subuh. Apa keistimewaan dari situ? Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, moga Allah meridhai mereka berdua. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tashhaduhu malaikatul laili wa malaikatun nahari. Coba diulangi, tashhaduhu malaikatul laili wa malaikatun nahari. Salat subuh itu, Quranul Fajr, orang yang salat subuh itu disaksikan oleh dua malaikat, yaitu malaikat siang dan malaikat malam. Itu istimewanya. Kemudian keutamaannya yang kedua, fadlu salatil jami'i ala salatil wahid. Di salat subuh itu keutamaannya orang yang berjamaah salat subuh dengan yang tidak berjamaah. Kalau sendirian mendapatkan satu. Ala salatil wahid, keutamaan orang yang salat berjamaah dengan orang yang sendirian itu khamsun wa ishruna darajat, 25 derajat. Pahalanya 25 derajat. Kalau ada yang riwayat 27 derajat, berarti tambahannya satu malaikat siang, satu malaikat malam, 27 derajat. Wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahari fi salatil fajr. Itu spesialnya. Berkumpulnya malaikat malam dan malaikat siang itu di salat fajar. Jadi ada sip-sipannya. Allah Subhanahu wa taala itu ada menjadwal malaikat. Siapa yang bertugas menjaga malaikat siang, ada yang bertugas menjaga malaikat malam. Pergantiannya itu, naiknya malaikat malam untuk berganti dengan malaikat siang itu bertemunya atas ke bawah itu ketemunya di salat subuh. Sebelum mereka bertugas, mereka berdua, malaikat siang dan malaikat malam, menyaksikan orang yang salat subuh. Bukan kita ini bukan disaksikan CCTV dan lain sebagainya, tapi disaksikan malaikat. Selain Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Basir, Maha melihat, Maha mengetahui, Maha mendengar. Malaikatnya ini juga, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga menyaksikan seorang hamba yang salat subuh berjamaah. Ya, gitu. Masya Allah, mudah-mudahan ini kita dihilangkan dari rasa penyakit hati, riya. Riya itu amalan yang ingin dipuji orang atau diketahui orang. Cukuplah kita beribadah karena Allah. Banyak ibadah, amalan yang nilainya ibadah yang seharusnya berbalaskan surga, tapi akan berbalaskan neraka. Karena apa? Dari niat. Berapa banyak amal yang seharusnya mendapatkan pahala surga, akan tetapi dia mendapatkan dosa. Disebabkan apa? Ada penyakit hati ini, riya. Belum lagi sum'ah, hasud, takabur dan lain sebagainya. Nauzubillah. Sehendaknya kita beribadah baik, semua aktivitas itu diniatkan karena Allah, beribadah kepada Allah. Terlebih sholat, puasa dan lain sebagainya, jangan sampai terniatkan karena selain Allah. Nauzubillah. Itu amalan yang kedua. Sholat subuh itu yang pertama berada dalam jaminan Allah di hari itu. Yang kedua itu disaksikan oleh
malaikat Allah, malaikat siang dan malaikat malam. Tashhaduhu malaikatul laili wa malaikatul nahar. Yang terakhir, apa yang amalan yang ketiga? Zikrus sabah, azkarus sabah, yaitu zikir pagi. Jangan tinggalkan zikir pagi setelah salat subuh. Sesibuk apapun kita, kalau ada kesempatan jangan beranjak dulu. Zikir dulu, duduk dengan tenang, zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Bahkan spesialnya di subuh itu ada satu amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu zikir yang tidak pernah ditinggalkan. Doa, ya, termasuk zikir juga. Ada yang menyebutkan doa karena isi artinya itu adalah doa. Apa ya doanya? Allahumma inna nas'aluka Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Pertama, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang kedua, wa rizqan thayyiban. Rezeki yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa amalan mutaqabbalan. Amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma kalau sudah beramal tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita kerja seharian mencari nafkah tapi tidak ada hasil. Rasanya ya gimana gitu, mau bilang kecewa gitu. Sudah kerja gitu. Ternyata pas waktunya gajian, tidak gajian. Mungkin ada yang salah pada diri kita. Kita evaluasi. Tiga doa ini Rasulullah SAW tidak pernah ditinggalkan semenjak habis subuh. Subuh pagi setelah salat subuh, Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan doa ini. Maka tiap pagi kita amalkan nih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang kedua, wa rizqan thayyiban. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Allah, saya memohon ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Ya. Mencari ilmu. Walaupun kita sudah berusia lanjut, misalkan minal mahdi ilal lahdi, semenjak lahirnya kita sampai terbenamnya jasad kita. Minal mahdi ilal lahdi. Ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalilnya apa? Adkarus shalah di surah Ar-Rum. Kalau yang pegang Quran boleh dilihat surah Ar-Rum, surat juz ke-21 halaman kelima paling kiri sebelah atas. Kata Allah Subhanahu wa taala, Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Coba bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka bertasbihlah kepada Allah, fasubhanallah hina tumsuna, dikala sore hari, wa hina tusbihun, dan di saat pagi hari. Nah, kata Allah itu fasubhanallah, maka bertasbihlah, maksudnya berzikir. Maka ada satu ulama namanya Hasan Al-Banna dari Mesir. Beliau merangkum zikir kecil segini, namanya al-maksurat. Itu membedakan zikir pagi, ada zikir sore, ada, makanya di situ zikir pagi petang. Itu bisa diamalkan pagi setelah subuh
atau sore setelah sholat asar atau menjelang maghrib. Terkhusus lagi waktu yang istijabah hari Jumat seperti kemarin menjelang maghrib. Hari terakhir hari Jumat itu adalah waktu-waktu doa mustajab. Terkadang hati kita ini sedih melihat orang, melihat saudara kita, bahkan melihat teman kita yang sedang menengadahkan tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu mustajab. Kenapa kita bersedih? Karena kita itu tidak bisa padahal tidak bisa berdoa maksudnya. Padahal waktunya sama, tempatnya sama. Bahkan kita bisa melihat kondisi mereka sedang berdoa. Kenapa kita kok cuma melihat? Kok tidak ikut sama-sama berdoa di waktu itu? Ada yang mendoakan kedua orang tuanya, ada yang mendoakan keluarganya dan lain sebagainya. Ada yang berdoa untuk dirinya sendiri, memohon ampunan kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah, memohon bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala, meminta rezeki, meminta ketenangan, meminta keamanan, meminta kenyamanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita cuma melihat, sedih. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'jazun nas, paling lemahnya manusia. Siapa itu paling lemahnya manusia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ajiza 'anid du'a. A'jazun nas, paling lemahnya manusia. Man ajiza 'anid du'a adalah orang yang tidak bisa berdoa. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu ada salah satu doa itu di waktu-waktu mustajab seperti hari kemarin akhir Jumat menjelang maghrib beberapa menit. Kedua antara azan dan iqamah. Kenapa kok kita cuma diam saja, kok tidak berdoa? Yang ketiga, sepertiga malam terakhir. Itu waktu-waktu mustajab. Kenapa kita tidak bisa? Nah, kita dievaluasi, pikir bersama-sama. Kenapa? Maka itu adalah kata Nabi paling lemahnya manusia. Padahal doa itu adalah ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah perisainya orang beriman, bentengnya orang beriman. Kalau sudah tidak punya benteng, ibarat orang itu kan selalu digoda oleh setan dari depan, belakang kita, kanan kita, kiri kita. Setan itu sudah tidak dibelenggu lagi. Dibelenggunya hanya bulan Ramadan. Sebebas-bebasnya setan sekarang menggoda hamba Allah Subhanahu wa taala, menggoda kita untuk selalu terjerumus dalam kemaksiatan, terjerumus dalam dosa. Nauzubillah. Maka harus kita berdoa, berzikir. Setan itu akan lari. Lebih lagi ada amalan di rumah itu membaca surah Al-Baqarah. Maka setan itu akan keluar berbirit-birit, masuk rumah saja dengan menyebut assalamualaikum. Setan itu akan keluar. Tidak ada tempat bagi setan ada di rumah kita. Masuk pintu rumah kita sudah salam, mau makan basmalah, hilang setan. Tapi kalau sudah hilang dari itu, tidak mengingat Allah, tidak salam, tidak zikir, tidak doa, ya sudah. Setan itu sebebas-bebasnya menggoda kita dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini 3 amalan yang Allah menjamin kebahagiaan, menjamin taufik dan menjamin kebahagiaan, kemenangan. Yang pertama adalah salatul fajr berjamaah, ya. Salat subuh. Berarti man shallal fajr fa huwa fi dhimmatillah. Orang yang salat subuh berada dalam jaminan Allah, dijamin Allah. Yang kedua, apa namanya tadi? Quran al-fajr.
Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Orang yang salat subuh itu disaksikan dua malaikat, malaikat siang dan malaikat malam. Yang ketiga amalannya adalah zikir pagi, adkarus sabah. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan 3 amalan ini yang kita ketahui, yang kita pelajari, diistiqomahkan untuk diamalkan. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.